Selamat siang, saudara pendengar. Ikulah Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi menyampaikan berita daerah dalam bahasa Minang. Di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ko, Polres Pasaman Barat menggelar aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu dan kaum duafa. Warga negari Pangian, Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya sayur Jobalwi. Ikulah warta berita daerah selengkapnya disampaikan De Alfian Tanjung. Saudara pendengar, Polres Pasaman Barat menggelar aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu dan kaum duafa dalam kegiatan bantuan sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino. Kepolisian Resor Polres Pasaman Barat menggelar aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu dan kaum duafa dalam kegiatan bantuan laju dapat terlaksana secara baik dan juga bersama-sama menciptakan situasi kamtipmas dan aman dan kondusif. Menurut Agung Tribawanto, Polres Pasaman Barat tetap bersinergi bersama rekan-rekan dari mahasiswa, aliansi BEM dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pendistribusian bantuan tapak sasaran dan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima. Kita mengadai sebagai wujud kita kebersamaan, wujud kita saling menjaga dan berkoordinasi dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam bantuan sosial atau Kamtipmas dan berbagai kegiatan kebersamaan inilah kita tunjukkan di sini. Kita bersama-sama dengan OKP BEM kita selalu kompak dalam rangka melaksanakan kegiatan kemanusiaan, kegiatan untuk menjaga Kamtipmas ataupun kegiatan yang lainnya. Intinya kita fokus ke sembako yang kita berikan, kita sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak dan diberikan bantuan tersebut. Nanti kita akan bantulah, kita berprinsipnya Pak, kita selama membantu kita, Allah tidak pernah membuat kita miskin. Makanya berbagi, makin banyak juga rezeki yang akan datang kepada kita. Agung Tribawanto menambahkan, adapun bantuan yang disalurkan kepada masyarakat itu berupa sembako dan dapat digunakan untuk kebutuhan pada saat bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Agung Tribawanto berharap semoga bantuanku bermanfaat bagi masyarakat dan silaturahmi antara Polri dan masyarakat tetap terjalin secara baik seterusnya. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Solo menyerahkan bantuan untuk korban banjir yang melanda daerah di wilayah Solo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Mulyadi Marcos, mengatakan setelah mendapat informasi kejadian banjir, Dinas Sosial turun langsung ke lapangan menyerahkan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak melalui kantor wali negari atau desa setempat. Mulyadi Marcos mengharapkan bantuan yang Allah diserahkan itu dapat meringankan beban masyarakat yang terdapat bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Warga negari Pangian, Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya sayur Jobalwi, memberikan manfaat ekonomi serta pemenuhan gizi keluarga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Irsyad. Warga Nagari Pangian, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan perkarangan rumah untuk kegiatan produktif jo bernilai ekonomis. Mereka mengubah lahan perkarangan menjadi kebun sayur mini, taman tanaman hias, hingga budidaya balik sawah jo menggunakan media terpal. Pemanfaatan perkaranganku dinilai magian dampak non besar serta pemenuhan gizi keluarga, penghematan biaya belanja, serta tambahan penghasilan. Salah seorang warga yang membudidayakan balik di perkarangan rumahnya, Marwan, menyebutkan bahwa usahaku cukup menguntungkan. Harga balik disebutkan mencapai Rp85.000 per kilogram, sementara proses budidayanya dianggap mudah. Budidaya balikku dikatakan hanya memerlukan media sederhana serta terpal berukuran 2x1 meter, lumpur sawah, jerami, potongan batang pisang, jo eceng gondok sebagai tampik perlindungnya. Pakan beliko jadi sebutkan indak sulit karena dapat menggunakan keong sawah atau usus ayam dan diabuih jo dicincang. Jadinya kan sesuai jo tanah yang ada di siko itu. Mau carilah tanah sawah. Mau masuk siko timur kampung je tanah tobek kan, jo luluk tobek. Ada tu mau lagi apa? Jerami, batang pisang, tambah racun gondok ko. Sudah tu makanannya usus ayam sudah tu mau bui kan masak tadi. Tu mau potong-potong, mau galin di tetangga, mau masuk situ. Pemanfaatan perkaranganku diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain agar lahan kosong dapat dimanfaatkan secara produktif demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Irsyad melaporkan.
Kantor Imigrasi Agam resmi naik kelas dari kelas 2 non-TPI menjadi kelas 1 non-TPI. Peningkatan kelas kantor Imigrasi Agam berdasarkan surat usulan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kemudian disetujui kenaikan kelasnya. Pertimbangan peningkatan kelas ditentukan berdasarkan kriteria penilaian pada beban karajo dan kinerja kantor imigrasi yang terdiri dari unsur utama berupa pelayanan, pengawasan, dan penindakan. Saudara pendengar, Neneng Gusmila, pelaku UMKM di Negari Awakuniang, Kabupaten Pasaman Barat, keluhkan beberapa persoalan. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Ihsan. Neneng Gusmila salah seorang warga Pinaga di Negari Awakuniang, Kecamatan Pasaman di Kabupaten Pasaman Barat. Sejak tahun 2018 silam, tetap menjadikan usaha kuliner, kue kering, jok cake menjadi sektor dan dapat menambah pendapatan keluarga. Kepada RRI dirinya mengatakan saat kini usaha UMKM rumahan dan ditekuninya alus sesuai harapan, namun pesanan dari pembeli di pelanggan tetap dirinya terima, sehingga produk UMKM yang diberi nama One Kitchen tetap diproduksi, tetapi produk itu tidak dirinya produksi untuk dipasarkan di swalayan atau minimarket. Apalagi harga komoditi yang dibutuhkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan kue kering jok cake tetap berfluktuasi di pasaran. Neneng masih optimis UMKM-ko tetap memberikan pundi rupiah bagi dirinya dan keluarga. Neneng Gusmila menyebutkan pelaku UMKM semestinya mendapatkan fasilitasi dari produk yang dihasilkan di banyak pihak lain. Bahkan dirinya juga keluhkan kebutuhan untuk konsumsi serupa snack di saat pertemuan di kantor wali nagari, kantor camat, jadi daerah sekitar sebaiknya memanfaatkan produk UMKM dan digeluti di masyarakat. Dirinya tidak ingin menu konsumsi untuk snack acara atau pertemuan itu di Bali dari luar daerah. Awak istilahnya bisa seketek banyak membuat kue yang bisa membuat kue ibaratnya kan. Cuman aku orang masan kue yo keluar gitu yang enggak ikut anggota kayak gitu kayak di Pinaga kampung awak kan negari kan ada acara PKK, acara apa gitu. Sementara awak bisa membuat kue, awak anggota di situ. Malahan orang yang di dalam kok masanya keluar yang tidak anggota. Neneng Gusmila menambahkan, dirinya akui pelatihan bagi pelaku UMKM ala diterima tetapi masih di level lokal. Dirinya belum pernah bergabung atau dikosertakan dalam pelatihan atau pembinaan bagi UMKM yang dilaksanakan di luar Kabupaten Pasaman Barat. Menurutnya pelatihan itu memberikan penguatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya sesuai prinsip berusaha agar naik kelas. Ahmad Ihsan melaporkan. Untuk memperoleh kemenunggalan TNI dan masyarakat, Satgas TMMD ke-123 Kodim 030 Ampe Agam melakukan gotong royong penanaman padi bersama petani di Jorong Subarang, Nagari Balingka, Kabupaten Agam. Komandan Satgas TMMD Kodim Agam Letkol Bayu Arditya Nugroho mengatakan, Satgas TMMD tidak hanya mengerjakan program pembangunan fisik dan non-fisik saja, namun dibalik dibangunnya sarana prasarana menjadi memadai. Juga ada unsur memupuk kedekatan emosional dan mendalam antara TNI dan rakyat melalui goro menanam padi. Bayu menegaskan TNI tetap semangat memaksimalkan pekerjaan demi memberikan bantuan terbaik bagi warga Jorong Subarang, khususnya sektor pertanian, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Saudara pendengar, warga negara Nigeria Ibrahim Garba kini kuliah di Bukit Tinggi dan menilai keberhasilan warga negaranya menjuarai lomba maraton di mancanegara didorong dek jaga kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Joni Marbeta. Keberhasilan pelari maraton asal warga negara Nigeria Afrika di setiap lomba lari maraton di mancanegara taruh menjadi pemuncak juara serupa pelari Elliot Kipchoge, salah satu pelari maraton terbaik sepanjang masa pada perlombaan lari
pada perlombaan lomba lari maraton di Wina, Australia 2009 balik. Kip Count finish dalam 1 jam 59 minit dan hampir puluh detik menjadi rekor sepanjang sejarah. Ju atas prestasi dicapai itu justru warga negara Nigeria Ibrahim Garbak. Kiniko menimba ilmu di Fakultas Teknik Mesin dibiayai beasiswa penuh dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat UM Sumbar di Bukit Tinggi menganggap sesuatu nan biasa saja. Menurut Ibrahim Garba, nan Kiniko hafiz Quran 8 juz ketika ditemui hari di Bukit Tinggi sampaian bahwa jika ingin menjadi seorang juara di olahraga maraton, kuncinya jadian olahraga sebagai kebutuhan hidup. Dikatakan menjadi seorang atlet maraton bukan hanya sekedar mengajar asrat semata menjadi populer, namun lebih dari itu menjaga kesehatan. So the key is that you have to do that to keep yourself healthy. Whenever you try to marathon, it's not only for the passion, it's not for the to become popular, but it's good for your health also. That's only what I can say. Dominasi orang-orang Afrika Timur terhadap lomba lari maraton ala mendorong organisasi penelitian untuk menelusuri mereka bisa mendominasi balapan jarak jauh wako termasuk diterapkan di Indonesia, khususnya di Bukit Tinggi. Dan Kiniko mencetak atlet lari berprestasi khususnya di kategori lomba lari maraton. Johnny Marpeta mengabat untuk berita Raminang pada siang hari ko. PT Bakri Pasaman Plantation atau BPP di Kabupaten Pasaman Barat mengadakan turnamen sepak bola U11 dan U3 Bale di lapangan bola PT BPP yang diadakan pada tanggal 22 hingga 23 Februari lalu. Turnamen itu diadakan sebagai rangkaian Hari HUT Bakri Group ke-83. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pasaman Barat Media Fitri mengatakan bahwa beliau sangat mendukung adanya turnamen sepak bola untuk usia dini yang diadakan di Pasaman Barat. Berita terakhir, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias telah menerima serah terima jabatan dari Wali Kota Bukit Tinggi sebelumnya pada hari ko. Kembali Ahmad Ihsan menurunkan laporannya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berfokus menghadapi bulan Ramadan 1446 Hijriah 2005 Masehi dengan beberapa program juga kebijakan. Hal itu disampaikan di Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias didampingi di Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz kepada RRI usai serah terima jabatan di Balai Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok beberapa menit lalu. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti ketersediaan sumber pangan juga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Pihaknya perintahkan OPD Takai untuk menyikapi keberadaan lampu penerangan akses menuju tempat ibadah agar masyarakat merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan ko. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyebutkan pihaknya ingin fasilitas umum dan adu di daerah ko menjadi perhatian untuk mendapatkan perbaikan dan peningkatan kualitas. Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900 tahun 2005 terhadap perubahan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kesediaan ya daripada pangan kita ya kan, dan memonitor daripada harga pasar ya. Dan juga yang kedua tentu kita memberikan bagaimana kenyamanan terhadap warga kita, masyarakat kita pergi beribadah dengan baik, dan tentu kami monitorlah lampu-lampu dan segala macamnya. Saya sudah perintahkan PU supaya masyarakat kita betul nyaman pergi beribadah. Yang kedua tentu kita akan menghadapi Lebaran. Nah, Lebaran ini kita sedang perintahkan SKPD terkait mempersiapkan ya. Mempersiapkan karena Bukit Tinggi itu akan kunjungan kan tentu akan bertambah besar, tambahnya akan padat, tentu dampaknya ke kota ada. Apa dampaknya? Soal lalu lintas, soal kebersihan ya kan, soal keamanan dan lain. Ini kita harus persiapkan dari awal. Saya sudah minta itu, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang bisa kita perbaiki, seperti lagi dicat sekarang krep ya, bangku-bangku itu lagi dicat yang nama dilas. Tambah lagi kalau lampu nak terang, saya perintahkan untuk ditambah lampu terangkan. Bagaimana kita akan memerintah kota dulu dan menyambut tamu kita yang datang dari rantau. Ini yang kita harapkan dulu. Diketahui serah terima jabatan Wali Kota Bukit Tinggi dan berlangsung hari ko dihadiri pejabat Wakil Wali Kota Bukit Tinggi periode 2021-2024 Buya Marfendi, mewakili pejabat lama Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. Ahmad Ihsan melaporkan. Saudara pendengar, sampai di situ warta berita daerah dalam bahasa Minang. Warta berita daerah selanjutnya disampaikan besok pagi
pukul 6 waktu Indonesia Barat. Amru Alfian Tanjung, selamat siang.